Selamat pagi Legiters. Hari ini Pekanbaru hujan secara merata. Ini semua basah. Ya, jadi hari ini saya nggak perlu siram-siram cabenya ya. Ini cabai baru, ini yang saya tanam cabai rawit. Pagi ini saya mau bikin sandwich dulu. Sandwich alpukat buat 2 kurlova buat sarapan pagi mereka. Ini alpukat udah dibeli seminggu yang lalu ya, tapi belum dieksekusi. Nunggunya sampai matang bener gitu. Sarapan model beginian ini sangat praktis ya guys, nggak perlu ribet. Nih ada bawang bombay, kita potong dulu bombaynya. Jeruk kita pakai separuh aja. Diaduk lagi. Tambahkan keju. Nih diolesin sama butter dulu, nanti buat di grill, tapi yang ada butternya di bawah ya, di atas ya, jadi dia nanti kena di pan. Nih sekarang lagi. Ini saya bikinnya satu pakai selada, pakai salad, satu enggak ya, karena anak saya ada yang nggak suka salad. Nih, oke. Sekarang kita grill ya. Di grill dulu sampai golden brown. Kira-kira sekitar 3 menitan gitu ya. Nanti baru itu dibalik lagi. Nih. Kalau mau ada yang suka garing dikit ya, boleh juga sampai agak-agak sedikit gosong tapi nggak pahit ya. Nah itu juga boleh. Ini sebenarnya bisa pakai telur, cuman berhubung tadi saya tanya sama anak-anak mau ditambahin telur nggak, pada nggak mau ya, pada mau begini aja. Jadi boleh tambahin telur mata sapi kalau kalian mau, atau telur rebus yang kalian cincang juga, seperti seperti avocado tadi. Nah terus dicampur tuh ya telur rebusnya. Nih rotinya udah jadi buat sarapan anak-anak pagi ini ya. Tuh.
Oke, sarapan paginya anak-anak udah jadi. Ini praktis banget, bergizi. Kalau nggak mau pakai mayones juga boleh ya. Biasanya untuk yang diet mereka nggak perlu tambahkan mayones. Cukup seperti tadi aja. Mungkin bisa dikasih sedikit garam atau lada. Udah selesai gitu aja. Sekarang lanjut, Olive mau masak buat makan siang. Ini bikin yang praktis aja, hari ini mau bikin gado-gado ya. Ini semua cabai, bawang putih, daun jeruk, sama kacangnya. Olive goreng dulu ya semuanya. Yang mau resepnya nanti bisa cek deskripsi ya. Ntar Olive sertakan di situ. Kemudian kacang yang digoreng tadi di blender semua ya, sama bawang-bawangnya sama cabenya semua. Gilingnya giling halus, tambahkan air secukupnya ya. Ini Olive nggak Olive giling halus karena Olive lebih suka yang masih ada gerindil-gerindilnya gitu. Kemudian masukkan gula merahnya ya. Terus kita masukin santan ya. Ini Olive pakai santan instan aja ya biar lebih praktis. Terserah kalian mau pakai santan yang diperas atau mau pakai santan instan kayak gini ya. Diaduk terus sampai ada sedikit minyak keluar ya. Digongseng aja terus sampai dia agak kental dan agak set gitu. Nah, sekarang gado-gado kita udah siap ya. Ini berhubung di rumah, rakyatnya sedikit ya. Rakyatnya di sini cuma ada 3. Karena ayahnya lagi di Jakarta, ada urusan. Mbak Pinky juga lagi, Mbak Pinky kan kerja di Jakarta. Jadi di sini cuma ada Bang Gia, Bunda, sama adek Yoya. Sayurannya terserah ya, ini kan seperti Olive bilang tadi, sayuran Olive cuma seperti ini adanya. Kalian mau tambah-tambahin yang lain juga boleh. Ini togenya kurang banyak nih, tambahin toge lagi. Nah, terus ini ada udang tempe. Maaf pakai tangan ya, tapi tangannya udah bersih kok, udah cuci tangan saya. Kalian suka gado-gado nggak? Di Surabaya juga ada ya gado-gado. Ini gado-gado ini sih dari Jakarta, tapi ternyata di Surabaya juga ada. Nih, ini cukup mengenyangkan ya untuk satu porsi sekali makan. Ini sengaja kacangnya nggak di blender sampai halus sekali. Harusnya sih halus ya, halus sekali. Tapi nggak apa-apa. Saya suka yang seperti ini. Nih, udah jadi ya. Gado-gado ala Olive. Ini lupa lagi nih makan gado-gado kalau nggak ada kerupuk nggak enak. Mestinya pakainya emping. Berhubung empingnya Olive kosong, ya udah kita kasih kerupuk aja ya. Udah selesai makan, siang ini kita lanjut ke kampus ya. Olive mau antar si bocil nih, ada urusan di kampus. Sekarang jam 1 siang. Perjalanan dari kampus ke rumah sekitar 45 menit lah. Selamat siang Legiters, apa kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Ini kegiatan Olive nih siang ini, nganterin si Intan Payung ke kampus. Ini siang menunjukkan pukul 2
lewat 10 menit ya. Ya beginilah kegiatan Olive sehari-hari. Kalau misalnya ada perkuliahan, Olive antar si bungsu ke kampus. Ini biasanya sih Olive antar jam 8 pagi ya. Biasanya perkuliahan tuh jam 8 sampai jam 12 gitu lah, jam 1 paling lama. Perkuliahan kali ini jam 2, karena mungkin masih ada yang mau diurus-urus ya. Nah, jadi ya beginilah kegiatan saya sebagai ibu. Karena yang anak saya yang berkuliah masih ada tinggal 1 lagi. Yang 2 udah pada lulus ya. Yang 1 bekerja, yang satunya lagi sedang mencari kerja. Karena kesibukan Olive yang seperti inilah biasanya makanya Olive nggak bisa buka toko ya. Kemarin tuh kan ada beberapa legiters, apalagi kalau sudah Lebaran, udah Imlek itu banyak legiters yang datang ke rumah. Kak, kok nggak ada tokonya? Saya bilang memang saya nggak punya toko. Karena apa? Ya kan hal-hal seperti inilah yang saya masih belum bisa tinggalkan gitu. Terus misalnya ada yang bilang, kok anaknya masih diantar-antar, udah gede, udah kuliah gitu kan ya. Ini Olive kasih tahu aja ya. Legiters di Pekanbaru ini untuk transportasi umum itu tidak ada. Saya pun juga heran waktu datang ke Pekanbaru. Ini termasuk salah satu shock culture saya waktu ke Pekanbaru. Kami mencari yang namanya angkot itu nggak ada, metro mini nggak ada. Adanya bus, ya bus besar itu, dan itu pun hanya keliling di jalan-jalan besar. Jadi ada titik-titik tertentu itu di jalan-jalan besar. Nah hanya di situ. Selebihnya lagi kalau kita mau ke daerah yang lain lagi yang tidak melewati jalan yang besar sekali itu harus naik apa dong? Masa kita pesen Grab dari situ kan? Nah itulah yang saya masih belum saya masih nggak habis pikir kalau di Pekanbaru tidak ada angkot gitu ya. Nah ini dengar-dengar lagi diuji coba angkot listrik gitu ya. Angkot listrik ada beberapa unit lagi masa percobaan 2-3 bulan ini. Dilihat nanti animonya bagaimana. Kalau memang ternyata animo masyarakat bagus, mungkin akan diteruskan ya. Dan ya inilah kegiatan saya hari-hari ngantar anak saya kalau lagi berkuliah. Untungnya si kecil ini dia itu berkuliah jamnya tuh tidak fleksibel, jadi tidak pagi ada kelas, sore ada kelas, siang ada kelas. Untungnya dia itu kelasnya tuh kalau pagi ya jam 8 sampai jam 12, paling lama jam 1. Dari semester 1 sudah seperti itu. Sekarang dia di semester 5 ya. Nah, mudah-mudahan sampai nanti semester 6, 7, 8 sampai dia lulus, saya maunya sih kalau bisa jadwal dia seperti ini gitu ya. Jadi memudahkan saya juga untuk antar jemput. Dan resikonya yaitu saya memang harus menyisakan waktu saya, tidak bisa buka toko di rumah, tidak bisa standby juga. Saya mau buka GoFood, Gojek itu suka ada yang tanya juga, Kak di GoFood ada nggak lapis legit saya gitu. Saya nggak buka karena gimana saya mau buka, kan harus minimal harus standby juga di rumah kan kalau GoFood kan gitu. Ya seperti itulah ya teman-teman. Jadi saya nih ya hari-hari menunggu intan payung saya yang terakhir lagi berkuliah. Oh ya, kalian tahu artinya intan payung? Intan payung tuh bahasa Melayunya tuh yang dicintai, yang disayangi. Jadi kalau di keluarga itu intan itu kan sesuatu yang berharga. Payung tuh artinya menaungi, mengasihi, melindungi. Itu biasanya berlaku untuk keluarga ya, intan payung. Anak, suami, istri. Nah, itu biasanya intan payung. Tapi kebanyakan sih dipakai untuk buah hati, untuk anak-anak ya. Nah, saya juga bilang anak-anak nih intan payung lah gitu istilahnya. Oh iya, abis antara anak saya kuliah, saya mau sedikit belanja karena sebenarnya saya lagi kangen papa saya almarhum. Papa saya itu punya makanan kesukaan namanya bolu jadul ya, bolu sangkis.
sama satu lagi sambal kornet. Ntar saya mau bikin sambal kornet dan bolu sangkis itu, nanti saya kasih tahu ke teman-teman ya seperti apa itu. uh, Enak sih menurut saya. Saya mengenal sambal kornet itu pertama kali ya dari almarhum papa saya. Bolu sangkis juga beliau mengenalkan pada saya. Itu jadi ceritanya tuh begini. Papa saya tuh nggak pernah saya lihat masuk ke dapur ya. Nggak masak lah, istilahnya dia tahu beres di meja tuh udah makanan lah karena mama masak kan. Tapi pada saat mama saya pulang ke kampung halamannya, ada kalau nggak salah 2 minggu apa gitu ya. Saya ingat waktu itu saya masih kelas 3 SMP. Papa saya tuh lah yang masak ya, bukan masak, mengatur semuanya lah gitu. Walaupun di rumah kami ada pembantu ya, ada 2 orang. Entah kenapa eh, papa itu tidak pernah makan makanan, eh, terbiasa makan makanan orang. Jadi tuh terbiasa makan masakan mama. Jadi begitu nggak ada mama, bingung lah dia ya kan. Masakan asisten rumah tangga dia nggak mau. Jadi kita tuh catering, kalau nggak salah di catering kan sama papa, atau beli di luar gitu ya. Nah, pada satu masa di mana mungkin papa tuh gabut kali ya, terus dia bilang gini, yuk kita bikin kue yuk, kata gitu. Saya surprise juga dong, bikin kue. Saya bilang, papa aja nggak pernah masuk ke dapur kan, saya bilang gitu. Nah, udah bikin aja ayo, nih dikasih tahu sama papa saya, ada ini tuh, kasih tau lah bumbunya, apa bahannya tuh nggak banyak, cuman beberapa gitulah. Tapi saya bingung kok papa saya tuh hafal takarannya tuh, takaran resepnya, ini sekian gram, telurnya sekian gitu. Nah, jadilah terus dituangnya sangkis kan, ada sangkis sebotol tuh, dituangnya berapa sendok gitu. Kok pakai sangkis pas? So, saya bilang gitu. Kok kue dibikin sirup, dipakai sirup, bilang gitu, dipakein sirup apa? Sirup kok dipakein untuk kue, maksudnya kayak gitu kan. Nah, terus dia bilang udah lihat aja nanti. Ternyata jadi loh guys, itu kue enak banget. Aduh, saya jadi sedih. Itu kue enak banget. Saya ingat sampai sekarang itu kue memang ya, itu bolu jadul sangkis. Mungkin orang zaman dulu udah pada tahu itu bolu ya. Nah, itu memori saya tentang papa saya. Kemudian satu lagi sambal kornet. Itu juga momennya bersamaan dengan yang mama saya pulang kampung itu. Jadi selama seminggu tuh dia ajarin saya bikin tumis kangkung. Tumis kangkung yang bener tuh bagaimana, dia bilang gitu. Dia numis, terus tuh nggak diaduk, ditutup sama dia tuh, diungkep sama dia. Nih tungguin 5 menit ya Pi, katanya. Tungguin 5 menit, ntar udah tuh dibuka, matiin apinya. Tuh cara papa saya ngajarin saya bikin tumis kangkung. Saya masih kelas 3 SMP tuh. Nah yang sambal kornet itu juga beliau bikin seperti itu. Sambal kornet, kalau yang versi mama saya ditambahin kentang goreng ya. Kentang ini potong dadu digoreng. Tapi kalau yang papa dulu pertama kali ngajarin saya itu cuman kornet, dipotongin bawang gitu, bawang putih, bawang merah, cabe gitu. Terus disumis sama beliau. Nah, terus dimasukkanlah kornet itu. Dimasukin kornet, kemudian dikasih perbumbuan, dikasih air, ya gitulah. Tiba-tiba udah jadi itu cepet. Nah, itulah yang saya ingat makanan dari almarhum papa saya. Terus apalagi ya, nah itu nanti saya mau belanja bahannya dulu ya guys, tungguin saya. Oh ya, apa deh, udah. Oh, oke. Sebentar ya guys, ini anak saya udah selesai nih, saya mau ini dulu. Lihat tuh dia, usilnya datang tuh, lihat. Ya udah, ini mau lihat nggak nggak mau ya, sudah deh, udah bunda stop dulu deh. Oke, ketemu lagi terus, ntar kita belanja. Saya share resep dari almarhum papa saya ya. Ini udah digangguin terus sama bocil. Ya udah ya. Oke. Sampai ketemu lagi, Ligiters. Kasih ya, Bang. Ya. Wah, lagi renovasi nih kayaknya nih. Nggak banyak pasirnya.
Kita sekarang ke dunia buah ya guys. Saya suka belanja di sini karena di sini buahnya segar dan komplit. Oh, dibatasi begini. Oh, dibuka begini. Oh, di sana lagi ada construction di sebelah sana. Kita sini. Kenapa ini ditutupin ya? Oh, oke, ini di sini aja deh. Udah, terus lagi di bawah pohon. Nah, ini oke, ini di bawah pohon. Jadi teduh. Oke, ayo dek. Masih ada bubuk susu. Bubuk susu? Iya. Masih ada, masih banyak bener. Bukan di kulkas itu? Bukan. Udah berubah ya? Iya kan. Udah berubah ya? Apa ini dek? Ada yang gini nih, passion fruit. Bikinan mana nih dek? Bikinan mana nih? Hah? Oh my goodness, minumannya macam-macam ya. Nih ada minuman baru saya belum lihat, bebas gula and kalori Filda. Ini minuman baru ya. Kita cari Monas, next tea, ini snack segala macam perkerupukan dari Kemplang. Oh, nggak ada. Popcorn. Nih, sangkis kita ambil yang mandarin ya. Ini ada orange, ada yang mixed fruit, tapi ada yang lemon. Tapi saya biasa yang pakai yang ini, yang mandarin. Anak siapa Cini Jaya ah? Anak siapa nih aja ya ah? Jaya anak mami nih. Anak mami kuning.